Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Saya senang sekali melihat Anda terus tekun untuk membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa kehidupan rohani kita pasti bertumbuh dengan sangat sehat. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita akan belajar Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Setelah kita belajar dari kisah kemarin 2 Raja-Raja 17 tentang Raja Hosea, raja yang mana menjadi raja paling akhir di kerajaan Israel karena Raja Hosea akhirnya dikalahkan dan bangsa Israel akhirnya ditawan oleh Raja Asyur. Raja Asyur atau kerajaan Asyur pada waktu itu memang salah satu kerajaan yang sangat kuat. Setelah Israel dikalahkan, kini ancaman beralih kepada kerajaan Yehuda. Waktu itu Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Mari kita belajar sebentar seperti apa kira-kira Raja Hizkia ini. Alkitab berikan keterangan yang menarik tentang Hizkia. Saya bacakan di ayat yang ketiga. Ia, maksudnya Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Stop sampai di sini dulu. Seperti yang saya berkali-kali katakan kepada Anda semuanya di program Bible Everyday ini, Daud menjadi standar raja yang berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa raja yang Alkitab memberikan komentar seperti ini. Raja A misalnya, dia melakukan apa yang benar, tetapi tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi ada yang melakukan yang benar, tetapi standarnya belum mencapai seperti Daud. Hal yang berbeda dilakukan oleh Raja Hizkia. Alkitab kasih komentar seperti ini, bahwa Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi apa yang dilakukan Hizkia ini memiliki standar Daud sebagai raja yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, saya berkata Hizkia adalah raja yang baik, raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima, coba baca lagi. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan terhitung di saat kerajaan Yehuda dimulai, tidak ada yang seperti Raja Hizkia sebelumnya maupun sesudahnya. Berarti Raja Hizkia adalah raja yang sangat luar biasa. Tetapi Ibu Bapak Saudara, bagaimanapun juga bukan berarti Hizkia ini sempurna. Sekalipun dia raja yang hidup benar, raja melakukan apa yang baik, tetapi dia punya juga sisi-sisi kelemahan. Salah satunya yang kita bisa pelajari di sini adalah ketika Yerusalem dikepung oleh Sanherib, yaitu Raja Asyur, maka inilah yang menjadi respon Hizkia. Hizkia menjadi sangat takut dan dia berulang kali memberikan yang namanya upeti. Jadi pemberian upeti itu sebetulnya adalah tanda bahwa satu kerajaan takluk kepada raja yang lain. Hizkia memberikan upeti, dan upeti itu juga diambil dari rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja. Dan yang cukup menyedihkan adalah semua yang ada di rumah Tuhan itu bahkan sampai habis, ludes, diberikan sebagai upeti. Bisa jadi karena warisan daripada raja-raja sebelumnya yang mengambil segala perbendaharaan di rumah Tuhan dan diberikan kepada raja lain sebagai upeti untuk mengamankan posisinya. Dan ketika Hizkia memerintah, sudah habis. Kalau Anda baca ayat yang ke-16, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sampai Raja Hizkia mengerat pintu maupun jenang-jenang pintu bait Tuhan. Kenapa emas di pintu-pintu Tuhan itu dikerat? Karena mereka sudah kehabisan emas dan perak. Tidak ada pilihan lain.
sampai emas yang melapisi bait Tuhan itu dikeratin untuk dipersembahkan sebagai upeti kepada Raja Asyur. Keadaannya menjadi sedemikian parah, ibu bapak saudara semuanya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda baca ayat-ayat setelahnya, datanglah utusan daripada Raja Asyur kepada pemimpin Yehuda pada waktu itu. Dan mereka mengejek, mereka menekan, mereka mengintimidasi bangsa Yehuda sedemikian rupa. Sampai-sampai pembesar Yehuda itu berkata kepada utusan Raja Asyur ini, tolong berbahasalah pakai bahasa Aram, jangan pakai bahasa Yehuda. Kenapa? Kalau pakai bahasa Aram, maka mereka berpikir rakyat jangan sampai tahu bahwa negara mereka ditekan, diinjak, diintimidasi sedemikian rupa. Tapi mereka tetap saja memakai bahasa Yehuda untuk mengintimidasi seluruh rakyat Yehuda. Ibu bapak saudara semuanya, kisah bagaimana peperangan selanjutnya kita akan baca di pasal berikutnya. Tetapi di pasal ini kita belajar tentang inilah strategi yang musuh lakukan buat kita semuanya. Kita mungkin seperti Hizkia, hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa peperangan kita selesai, bukan berarti bahwa kekristenan kita bukan tanpa masalah. Seringkali iblis datang untuk mengintimidasi dan menyerang kita. Iblis datang menyerang dengan kata-kata mendakwa kita, dengan kata-kata yang melemahkan kita, dengan kata-kata yang membuat kita seolah-olah rasanya berat menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Itu persis seperti yang dilakukan oleh musuh bangsa Yehuda pada waktu itu, yaitu Raja Asyur. Mengintimidasi, membuat takut, membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Rupanya hal yang sama terjadi di hari-hari ini. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Mereka hidup dalam ketakutan. Padahal mereka orang percaya yang menerima janji-janji Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, dan akan apa yang kamu pakai. Sebab Tuhan menyediakan itu bagi kita semuanya. Tetapi iblis mencuri damai sejahtera itu dengan membisikkan kata-kata yang intimidatif, kata-kata yang melemahkan iman kita. Kalau itu terjadi dalam hidupmu hari ini, putuskan untuk percaya apa kata Tuhan dan bukan percaya kata-kata intimidasi itu. Kalau kita mendengarkan intimidasi iblis, mendengarkan pikiran-pikiran yang negatif yang mengontrol seluruh hidup kita, lemahlah kita. Tetapi kalau Anda baca firman, terima janji Tuhan, mempercayai itu, menghidupi akan hal itu, masa sulit mungkin boleh terjadi dalam hidupmu seperti Hizkia pada waktu itu mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tetapi percayalah, Anda tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Lebih daripada itu, Anda akan dikuatkan, imanmu justru bangkit. Engkau percaya bahwa Tuhanmu lebih besar dari apapun juga. Ancaman boleh datang, tapi engkau yakin kalau Tuhan bersama dengan aku, tidak ada musuh yang bisa bertahan menghadapi aku. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang hebat itu menyertai kita semuanya. Saya berharap pasal ini menjadi berkat buat Anda, sekaligus membuat kita berjaga-jaga. Jangan sampai intimidasi musuh menyerang kita semuanya. Tuhan memberkati.